bahwasanya Pak Yaya ini sebagai seorang yang visioner gitu untuk mempersatukan umat. Sehingga misalnya ada kajian Wahabi yang menyerang NU, itu masyarakat luas bisa mengakses itu. Nah, berikutnya yang kedua, Mas Iqbal, kira-kira kegelisahan apa ya yang melatar belakangi seorang Yai Ali Mustafa Yaakob yang kita kenal sebagai pakar hadis, dan beliau mempunyai latar belakang yang kami kira unik. Uniknya adalah di satu sisi beliau itu santri NU ya, karena dulu di Seblak di Jombang, kemudian di Tebu Ireng ngaji dengan Yai Idris Kamali, itu adalah menantunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kemudian melanjutkan studinya di Saudi Arabia, cukup lama di sana, S1 S2 di sana, yang di sana menjadi semacam gudangnya atau menjadi pusatnya Wahabi itu sendiri ya, sehingga bisa melihat lebih objektif. Nah, kembali ke pertanyaannya tadi adalah kira-kira kegelisahan apa yang dimiliki oleh seorang Yai Mustafa Yaakob sehingga beliau berkepentingan untuk menulis ini. Yang saya tangkap dari tulisan Pak Yai ini adalah kegelisahan beliau di mana melihat satu sisi beliau yang memang kulturnya NU, kemudian amaliyahnya NU di Indonesia, kemudian yang punya latar belakang studi di Saudi Arabia yang memang basicnya Wahabi ini, beliau melihat kegelisahan, khawatirnya ada perpecahan di antara umat Islam gitu. Khususnya yang memang ada di Indonesia, kemudian di Saudi Arabia, di mana beliau melihat Indonesia dan Saudi Arabia ini merupakan dua wilayah yang memiliki pusat peradaban Islam itu sendiri masing-masing gitu. Indonesia dengan NU-nya yang bahkan itu di atas 50 juta, yang bahkan setara dengan jumlah penduduk di wilayah Saudi Arabia. Kemudian Wahabi dengan pusat peradaban Islam dengan Mekah Madinahnya gitu. Makanya di situ saya melihat kegelisahan beliau, akan disayangkan apabila umat Islam di Indonesia khususnya memang ada Nahdlatul Ulama itu sendiri adanya perpecahan dengan Wahabi gitu. Sehingga khawatirnya hubungan antara Indonesia khususnya dalam artian ini Nahdlatul Ulama akan terganggu dengan berbagai kepentingan yang lainnya seperti politik, bahkan ibadah, apabila memang ada perpecahan yang memang berujung pada naudzubillah pada pengkafiran atau memang dilarang umat Nahdlatul Ulama masuk ke Saudi Arabia dan lain sebagainya. Karena itu kan merugikan baik para pelajar, mahasiswa ataupun jemaah haji. Karena kalau misalkan NU Wahabi ini benar-benar berpecah bahkan sampai saling curiga mencurigai, kan itu akibatnya ketika ada umat Islam yang beribadah haji ke Saudi itu bisa jadi tidak tenang ibadahnya dan lain sebagainya. Sehingga di situ saya melihat peran pemikiran yang panjang bahwasanya Pak Yaya ini sebagai seorang yang visioner gitu untuk mempersatukan umat, dan beliau ini berusaha mencegah agar perpecahan ini tidak sampai menyebabkan jurang yang mendalam gitu antara NU dan Wahabi ini. Dan itu beberapa tahun terakhir ya mungkin kita rasakan di Indonesia ketika ada apalagi era digitalisasi ya, di mana kajian-kajian yang awalnya untuk ruang privat itu bisa ke publik, sehingga misalnya ada kajian Wahabi yang menyerang NU, itu masyarakat luas bisa mengakses itu. Akhirnya kan dari NU juga merespon ya, mereaksi aksi itu, kemudian ini berimbas pada kekurang harmonisan ya antara satu jamaah dengan jamaah yang lain. Padahal tadi yang Mas Iqbal sampaikan bahwa Yai Mustafa Yaakob pengen ya antara Saudi Arabia kemudian Indonesia sebagai negara yang memiliki kelebihan masing-masing ya, itu bisa berjalan lebih harmonis, sinergis ya, menjadi kekuatan yang bisa saling menopang gitu ya, tidak saling jegal-menjegal atau bahkan tidak saling mencela ataupun menjelekkan, khususnya dalam konteks ini gerakannya ya Nahdlatul Ulama ataupun Wahabi, yang dua-duanya ini eksis di Indonesia satu sisi, kemudian sisi yang lain adalah di Arab Saudi gitu ya. Sehingga ini kekhawatiran yang pertama, kalau seandainya fenomena beberapa tahun terakhir itu kalau tidak dikasih pencerahan melalui buku ini dan terus-menerus konflik itu ketengahkan di masyarakat, perbedaan itu senantiasa dipahami oleh masyarakat, itu kan tentunya tidak baik ya untuk persatuan umat. Itu kegelisahan yang pertama. Kira-kira kegelisahan yang kedua apa, Mas? Kegelisahan kedua yang memang saya tangkap itu, Pak Yai itu tidak ingin agar masyarakat, tadi kan konteksnya itu lebih ke organisasi baik NU maupun Wahabi di Indonesia dan juga di Saudi Arabia. Kemudian sekarang itu lebih luas ke masyarakat. Pak Yai itu khawatir masyarakat itu
tadi menangkap informasi yang salah sehingga berimbas pada hal-hal yang memang tidak diinginkan seperti yang memang terjadi sekarang pasca beliau wafat gitu. Seperti ya tadi yang telah disebutkan mengenai kesalahpahaman dalam satu kajian kemudian menyebar sehingga fitnah itu cepat tersebar gitu. Oke, makasih Mas Iba, itu dua kegelisahan Yali Mustafa Yaakub ya yang melatar belakangi buku ini lahir.